Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas soal makhluk hidup ya, tentang makhluk hidup. Nah, soalnya ini adalah pilihan ganda dan ada 24 soal. Tapi biar soalnya nggak kepanjangan, soalnya saya bagi menjadi 3 video. Jadi satu video itu isinya 8 soal ya. Nah, ini adalah video pertama, kita akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 8 ya. Baik, kita mulai aja ya dengan soal yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar adik-adik selalu mendapat update soal terbaru dari channel Gas Berbagi Ilmu. Dan juga agar saya lebih bersemangat untuk mengupload soal-soal untuk adik-adik. Baik, kita mulai ya dengan soal yang pertama. Ini adalah soal UAS tahun 2007. Hubungan antara bunga anggrek dan pohon mangga disebut simbiosis. A. Mutualisme, B. Komensialisme, C. Parasitisme, D. Dinamisme. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang B ya, komensialisme. Nah, jadi simbiosis komensialisme itu adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, sedangkan yang satunya lagi netral, nggak untung juga nggak rugi ya. Contohnya apa? Tadi contohnya adalah yang bunga anggrek dengan pohon mangga. Jadi bunga anggreknya dapat untung ya, mendapat tempat hidup, tapi dia juga nggak ngambil makanan dari pohon mangga, sehingga pohon mangga pun tidak dirugikan, biasa aja pohon mangganya ya. Nah, itu tadi namanya disebut simbiosis komensialisme. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ini adalah soal UAS tahun 2007. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan cicak mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini, kecuali A. Kemampuan ekolokasinya, B. Mempunyai kaki yang lengket, C. Pemangsa serangga, D. Merayap. Ini yang kecuali ya adik-adik ya. Perhatikan ini kecuali. Yang mana nih jawabannya? Yang jawabannya yang A pasti ya, kemampuan ekolokasinya. Jadi cicak nggak punya kemampuan ekolokasi ya. Masih ingat cicak punya ciri-cirinya apa aja? Nah, jadi cicak itu dia ciri-cirinya yang pertama, dia hidupnya merayap di dinding. Kenapa? Karena kakinya lengket sehingga bisa untuk merayap. Kemudian makanannya juga serangga ya, nyamuk seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau ekolokasi itu apa sih? Ekolokasi itu adalah kemampuan memperkirakan jarak suatu benda. Contohnya apa? Contohnya kelelawar ya. Dia kalau kelelawar itu mempunyai kemampuan ekolokasi ya. Kalau cicak itu nggak punya ya. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal UAS tahun 2006. Berikut merupakan manfaat gerak pada hewan, kecuali A. Mencari makan, B. Berkembang biak, C. Menjauhi musuhnya, D. Kelangsungan hidupnya. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Jawabannya yang tepat adalah yang D ya, kelangsungan hidupnya. Jadi ada beberapa manfaat gerak pada hewan. Yang pertama apa? Mencari makan. Yang kedua apa manfaat gerak? Menjauhi musuhnya. Jadi kalau ada musuh dia bergerak menjauh ya. Kemudian yang ketiga manfaat gerak itu adalah untuk berkembang biak ya. Nah, kelangsungan hidup itu merupakan salah satu manfaat dari makan. Tapi tidak termasuk dalam manfaat gerak pada hewan ya. Jadi jawabannya nomor 3 itu adalah yang D ya, kelangsungan hidup ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 ini adalah soal UAS tahun 2006. Penyesuaian diri tanaman bunga matahari terhadap cahaya adalah A. Bunganya selalu menghadap ke arah datangnya cahaya, B. Mengkerut bila terkena sinar matahari, C. Tumbuh kerdil bila terkena cahaya matahari, D. Membelakangi datangnya cahaya matahari. Yang mana nih jawabannya? Yang paling tepat adalah yang A ya, bunganya selalu menghadap ke arah datangnya cahaya. Jadi memang bunga matahari itu selalu menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, hal ini merupakan proses penyesuaian diri tanaman bunga matahari terhadap cahaya ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang A ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini adalah soal UAS tahun 2006 ya.
Hasil pengamatan pada tanaman kuping gajah sebagai berikut. Pada usia 1 bulan, tingginya dapat mencapai 10 cm. Kemudian pada usia 2 bulan, tingginya mencapai 15 cm. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat diartikan bahwa A. Tanaman kuping gajah berkembang biak, B. Tanaman kuping gajah memiliki iritabilitas, C. Tanaman kuping gajah menyesuaikan diri, D. Tanaman kuping gajah tumbuh. Nah, ini soalnya agak panjang, tapi sebenarnya mudah ya ini ya. Jawabannya tadinya kecil, cuman 10 cm, kemudian berubah jadi 15 cm. Jadi jawabannya apa nih? Jawabannya adalah yang D ya, tanaman kuping gajah itu tumbuh dia ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D ya, tanaman kuping gajah tumbuh ya. Paham ya adik-adik ya? Kalau tanaman kuping gajah yang berkembang biak, gitu yang A ya, berkembang biak, itu artinya dia menghasilkan keturunan, bukan tambah besar, tambah gede seperti ini ya. Jadi dari 10 ke 15 cm itu kan membesar ya. Jadi bukan berkembang biak. Kalau berkembang biak itu artinya menghasilkan keturunan. Sedangkan kalau yang B ada kata-kata iritabilitas. Nah, katanya tanaman kuping gajah memiliki iritabilitas. Itu artinya apa sih? Itu artinya dia dapat menghadapi rangsangan yang mengenainya ya. Ini juga bukan. Kemudian nomor 3, tanaman kuping yang C maksud saya, tanaman kuping gajah menyesuaikan diri. Itu artinya dia dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi bukan tambah membesar, bukan ya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang D ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini adalah soal UAS tahun 2005. Ini ada bagan ya, padi, kemudian ada panah tikus, kemudian panah ke kanan lagi ular, panah ke kanan lagi burung elang. Nah, pada rantai makanan di atas yang merupakan konsumen tingkat 2 adalah A. padi, B. tikus, C. ular, D. burung elang. Yang mana nih jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, ular. Dia konsumen tingkat 2 ya. Mungkin adik-adik berpikir kalau konsumen tingkat 2 nih yang kotak nomor 2 dari kiri ya, ternyata tidak ya. Jawabannya yang tepat itu adalah yang mana? Yang C, ular tadi ya. Nah, kenapa ular? Karena yang padi itu dia bukan konsumen masuknya, dia masuknya produsen. Nah, konsumen ke-1 itu mulainya nanti di tikus. Nah, tikus konsumen tingkat 1, kemudian baru di sampingnya ular konsumen tingkat 2, kemudian elang baru konsumen tingkat 3 atau disebut juga konsumen puncak. Kenapa? Karena dia tidak dimakan lagi oleh yang lainnya ya. Nanti kalau dia mati langsung ke tanah, kemudian dia nanti diuraikan ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Ini adalah soal UAS tahun 2005. Hubungan saling menguntungkan antara burung jalak dengan kerbau tergolong A. simbiosis parasitisme, B. simbiosis komensialisme, C. metabolisme, D. simbiosis mutualisme. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat? Jawabannya adalah yang D ya, pastinya ya, simbiosis mutualisme. Kenapa nih simbiosis mutualisme? Karena simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya burung jalak dengan kerbau, apalagi kupu-kupu dengan tanaman bunga ya, saling menguntungkan. Atau misalnya ikan hiu dengan ikan remora, itu adalah hubungan simbiosis mutualisme. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Ini adalah soal UAS tahun 2005. Berbagai makhluk hidup berbeda yang tinggal bersama dalam suatu lingkungan tertentu disebut berbagai ya, bukan berbeda. Berbagai makhluk hidup berbeda yang tinggal bersama dalam suatu lingkungan tertentu disebut A. populasi, B. ekosistem, C. komunitas, D. habitat. Yang mana nih jawabannya yang tepat? Yang tepat adalah C ya, komunitas ya. Jadi kelompok berbagai makhluk hidup yang berbeda kemudian dia tinggal bersama dalam satu lingkungan itu memang disebut komunitas. Contohnya apa? Contohnya komunitas ekosistem hutan misalnya, atau contohnya komunitas ekosistem hutan misalnya terdiri dari apa? Ekosistem hutan ada harimau, monyet, ular, pohon jati gitu ya. Nah, jadi makhluk hidup yang berhubungan dengan makhluk hidup lainnya itu akan membentuk suatu komunitas. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C ya. Baik, sampai nomor 8 aja dulu ya. Nanti untuk soal berikutnya nomor 9 sampai 24 itu ada di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.